Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari adalah simbol kebaruan, keindahan dan kesegaran. Oleh karena itu, pagi hari disambut dengan penuh motivasi dan senyum berseri-seri. Rasulullah SAW setiap pagi hari memanjatkan doa untuk umatnya. Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Doa ini menjadi spirit bagi kita untuk melewati pagi dengan sepenuh makna. Ibnu Qayyim rahimallahu berkata, pagi hari bagi seorang itu seperti waktu muda dan akhir harinya seperti waktu tua. Maksudnya, pagi harus dipenuhi dengan berbagai kegiatan sepenuh semangat seperti anak muda. Jangan santai dan duduk diam saja seperti lansia yang sudah renta. Kita batasi pembahasan amal pagi hari, yaitu dari waktu subuh sebelum masuk waktu subuh, masih dikategorikan sebagai malam. Berikut 8 amal di waktu pagi yang membuat hidup kita penuh motivasi dan selalu berseri. Bagaimanakah penjelasannya? Simak ulasannya sampai dengan akhir. Yang pertama, bangun berpagi-pagi. Jangan menunda bangun. Usahakan selalu bangun sebelum waktu subuh agar bisa menjalankan rangkaian ibadah pagi yang sangat hebat pahala dan fadilahnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari, setan mengikat tengkuk manusia saat tidur dengan 3 ikatan. Jika manusia bangun kemudian berzikir, berwuduk dan solat, maka lepas semua ikatan tersebut, sehingga pada pagi harinya ia mulai dengan penuh kesemangatan dan jiwanya pun sehat. Yang kedua, salat sunnah sebelum subuh. Sungguh luar biasa keistimewaan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka lakukanlah salat sunnah ini dan jangan meninggalkannya. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat fajar, yaitu salat sunnah qalbiyah subuh, lebih baik daripada dunia dan sesisinya. Imam Nawawi mengatakan, salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Yang ketiga, salat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan salat sunnah sebelum subuh, segera disambung dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Bagi laki-laki, harus melaksanakannya berjamaah di masjid. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Salat subuh sedemikian istimewa, sebagaimana sedemikian istimewa salat sunnah sebelum subuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat berda'in, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari, yaitu solat subuh, dan solat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu solat asar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, zikir pagi. Usai melaksanakan solat subuh, sambung dengan membaca zikir atau wirid pagi, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah sebagai bekal melewati sepanjang hari. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Yang kelima, olahraga pagi. Di waktu pagi kita tidak harus melakukan olahraga yang berat. Cukup dengan olahraga yang ringan seperti berjalan kaki, berlari kecil, atau senam yang ringan. Olahraga pagi tidak hanya meningkatkan kekuatan otot dan sendi, tetapi juga mempertahankan kelenturan otot dan membantu sendi termulasi dengan baik. Tentu akan membuat tubuh lebih segar dan bugar sepanjang hari. Yang keenam, sarapan pagi. Sangat banyak manfaat sarapan pagi secara medis. Tentu ini dilakukan jika tidak sedang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh untuk menjalani aktivitas sepanjang hari.
Sarapan pagi juga menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan kebersamaan dan ikatan emosional dengan seluruh anggota keluarga. Yang ketujuh, memulai aktivitas positif. Semenjak bangun pagi, tentu sudah berwudu, menggosok gigi dan mengenakan wangi-wangian, terutama saat akan ke masjid. Namun usai melaksanakan serangkai ibadah ditambah olahraga, maka bersegeralah kembali kebersihan badan, mandi menggunakan wangi-wangian, dan mengenakan pakaian bersih serta rapi. Ini menandakan sudah siap untuk melaksanakan berbagai aktivitas harian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan pagi melainkan bersegera dalam amal dan aktivitas kebaikan. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang." Quran Surah Ali Imran. Kedelapan, solat duha. Solat duha merupakan ibadah sunnah yang memberikan spirit serta energi untuk melewati hari. Daripada Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, yaitu subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebahagian daripada sedekah." Demikian 8 amal kegiatan pagi hari yang membuat hidup kita penuh motivasi dan selalu berseri-seri sepanjang hari. Ajak keluarga Anda untuk membiasakan diri dengan 8 amalan tersebut. Semoga keberkahan selalu Anda dapatkan. Wallahu a'lam bishawab.